Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Furqan Nagari Tebing Tinggi Tapan, seterusnya alim ulama Cadiak Pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu, umumnya jamaah sholat subuh yang kami muliakan. Mari kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmat dan rahmat Allah pada pagi subuh yang berbahagia ini kita sudah dapat melaksanakan ibadah subuh, ya, salat subuh secara berjamaah. Tentu harapan kita bersama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang kami muliakan, pada pagi subuh ini kita akan membahas sedikit tentang akikah, ya. Karena akikah ini ada dua hadis yang redaksi berbeda, kemudian pemahaman substansinya atau tekstual hadisnya, ya, substansi itu sama pemahamannya. Di mana hadis yang pertama berkenaan dengan perintah akikah tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, ya. Yang diriwayatkan oleh Samurah di dalam kitab Ashabus Sunan. Di situ dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anahu yauma sabihi wa yahlaku wa yusamma. Ini hadis yang pertama. Setiap anak yang lahir itu terpelihara dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari yang ketujuh. Ia dicukur rambut dan diberi nama. Kemudian dalam redaksi yang lain hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi dikatakan al-ghulam murtahanun bi aqiqatihi tazbahu anhu fil yaumis sabi'i wa yuhlaku ra'sahu wa yusamma. Tiap-tiap anak itu tergadai, tiap-tiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari yang ketujuh dan dicukur rambut lalu diberi nama. Jadi dua hadis ini redaksinya, tekstual hadisnya berbeda, tetapi mempunyai pemahaman yang sama. Mempunyai pemahaman tujuan yang sama. Di mana perbedaannya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah tersebut disebutkan kullu mauludin
rahinatun bi aqiqatihi. Artinya tiap-tiap anak yang lahir, nah, maupun anak itu ya perempuan ataupun laki-laki. Kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi ini disebut dengan al-ghulam. Al-ghulam murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu fil yaumi sabihi. Di sini artinya al-ghulam tersebut lebih cenderung pemahamannya kepada anak laki-laki. Artinya anak laki-laki yang lahir itu ya terpelihara atau tergadai dengan akikahnya disembelih untuknya pada hari yang ketujuh. Kenapa demikian? Karena bahasa ghulam tersebut ya itu anak laki-laki. Jadi memang tiap-tiap anak itu lahir ya itu terpelihara dengan akikahnya, disembelih untuknya. Nah, kenapa di satu sisi hadis tadi menggunakan istilahnya anak laki-laki atau bayi laki-laki seperti al-ghulam ya? Karena penekanan akikah untuk anak laki-laki itu ini lebih ya, lebih agak keras atau lebih agak ditekankan. Apa contohnya? Seperti akikah disebutkan dalam hadis yang lain ya. Di mana di sini anil ghulami syatani mutakafiatan wa anil jariyati sauh atau satun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang mirip, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, jadi penekanannya disebut al-ghulam di situ ya. Karena di situ kepada anak laki-laki itu akikahnya 2 ekor kambing, sementara untuk anak yang perempuan itu akikahnya itu 1 ekor kambing. Artinya al-ghulam tersebut, anak laki-laki tersebut ya, ini agak lebih keras perintah akikahnya itu ya dibanding dengan akikahnya seorang bayi perempuan. Nah, maka disebut al-ghulam di sini. Akan tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah ya, dalam kitab seperti Ashabus Sunan tersebut, di sini tidak dibedakan kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Tiap-tiap anak yang lahir, apapun anaknya, mau perempuan, mau laki-laki, maupun anaknya bencong, nah, seperti itu. Nah, ini disunnahkan untuk menyembelihkan akikah untuknya, disembelihkan pada hari yang ketujuh. Kemudian pada hari yang ketujuh itu ya, itu dicukur rambut. Nah, dicukur rambut, kemudian diberikan nama. Nah, ibu-ibu jamaah yang kami hormati, kemudian akikah yang dilaksanakan ya seperti kita kan adalah anak laki-laki. Dilaksanakan anak laki-laki, akikahnya ada yang melaksanakan 2 ekor. Ada yang melaksanakannya 1 ekor. Nah, kemudian yang perempuan itu sudah pasti 1 ekor. Nah, di sini apa sebagai rujukan atau referensi atau sebagai nas dasar bagi kita melaksanakan itu ya? Sehendaknya akikah tersebut dilaksanakan untuk anak laki-laki itu 2 ekor, kan seperti itu. Kemudian untuk anak perempuan kan 1 ekor. Kenapa bisa dilaksanakan 1 ekor saja? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyembelihkan akikah ya untuk cucu beliau Hasan dan Husin, anak daripada Fatimah, anak daripada menantunya Ali bin Abi Thalib. Masing-masingnya diakikahkan oleh Rasulullah ya, itu 1 ekor masing-masingnya. Nah, Hasan 1 ekor kambing atau kibasnya, Husin pun 1 ekor. Nah, sehendaknya kalau kita tidak mampu ya 2 ekor untuk anak laki-laki itu ya kita berakikah ya 1 ekor kemampuan kita, sebagusnya 1 ekor itu ya di situ kambingnya kambing yang subur, kambingnya yang bagus, yang agak gemuk. Nah, jangan terlalu kecil kan seperti itu. Karena akikah tersebut adalah sembelihan ya untuk anak yang baru lahir, disembelih pada hari yang ke-7 atau hari yang ke-seminggu setelah ia lahir. Kalau tidak sempat pada hari yang ke-7, pada hari yang ke-14.
Kalau tidak sempat pada hari yang ke-14, hari yang ke-21. Nah, kenapa harus menyembelih? Ya, karena di situ sebagai tanda bukti kita bersyukur atas nikmat atau anugerah yang telah Allah berikan kepada kita berupa anak atau keturunan. Nah, maka kita bersyukur. Sehingganya secara bahasa di sini akikah adalah sunnah muakkad hukumnya. Sekalipun orang tua dalam keadaan sulit, akikah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ashabus Sunan meriwayatkan bahwa Nabiullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husin masing-masing seekor kambing kibas. Al-Laisi berpendapat wajib, demikian pula Daud Az-Zahiri. Hukum akikah adalah hukum yang berlaku untuk kurban. Jadi hukum akikah itu sama dengan hukum berkurban. Hanya untuk akikah tidak boleh digabungkan. Kau banyak agak keliru enggak? Wak akikah digabungkan. Ada anak akikah beling seekor jawi atau lembu atau kerbau. Pada akikah itu tidak boleh kecuali kurban. Kurban kenapa itu kurban itu boleh? Ya, karena di situ ada syariatnya, ada contohnya. Ketika Nabi Muhammad SAW ya dengan keluarganya awalnya kan ia berkurban dengan seekor kambing atau kibas untuk dirinya dan keluarganya. Akan tetapi ketika berada di Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, di Hudaybiyah tersebut, di situ Nabi Muhammad berkurban dengan para sahabat 1 ekor onta ya untuk 7 orang. Di situ ada poinnya. Tapi ada juga kekeliruan kurban cek leh. Ya, apa kekeliruannya? Menyumbang basamu-samu. Pernah mau dewa jemaah awak kan. Awak sumbang kini tahun kini awak mulai ya. Punya ajalah dapat kepiang kelak dibeli seekor kurban bersama-sama. Nah, ketentuan seperti itu ada ketentuan dari Rasulullah. Yang dipraktek Rasulullah itu seekor kambing untuk dirinya dan sekeluarganya. Seekor unta untuk 7 orang peserta kurban. Itu yang awak praktek kini yang tertulis di papan tulis. Ada menyumbang atas nama kurban, beli kurban menyembah sama itu mana kalau gitu. Tidak ada syariat. Akan tetapi manfaatnya memang betul ada, artinya sebagai sedekah daging. Sebab apa? Syariat atau ibadah dalam Islam itu diatur sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Ada ketentuan. Jadi tidak mau sembarang ada. Sama dengan berakikah itu digabungkan ke siawak. Manu macam dia ya. Uang 7 orang, uang tinu lahi kalau tu akikah digabungkan. Atau 5 orang atau 3 orang dicarikan waktu yang sama lahirnya itu untuk dijadikan seekor sapi atau lembu itu tidak bisa. Jadi sekali lagi yang namanya ibadah tersebut merujuk kepada sanksi syariah, sang penetap hukum atau pembawa hukum yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibu-ibu jemaah yang kami hormati ya, berkenaan dengan akikah diartikan secara bahasa al-iqah ya, atau al-iqah itu artinya adalah rambut makhluk yang baru lahir. Jadi akikah tersebut ya, kalau tidak dapat disembelihkan pada hari yang ke-7, hari yang ke-14, kalau tidak dapat hari yang ke-14, hari yang ke-21. Kalau tidak dapat hari yang ke-21, di hari mana saja kata ulama kamu mempunyai kemampuan atau kesanggupan. Tetapi ulama banyak membantah ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Uang kalah mating doang. Kemudian kalau uang tu lah mating, pada hari yang ke-7 hanya mating yang dilaksanakan akikahnya. Hal itu kata ulama bukan tidak boleh. Boleh apabila ada wasiat. Ya. Seperti yang bersangkutan, saya ini wajib diakikahkan oleh orang tua saya. Selagi saya belum baligh dan berakal. Disunnahkan kan seperti itu. Kalau sekiranya belum dapat orang tua melaksanakannya, kemudian anak ini sudah dewasa, sudah baligh dan berakal, sudah mandiri, ia berhak untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Tetapi kalau dia belum juga diakikahkan, sementara daripada dirinya tidak ada berwasiat atau orang tuanya tidak ada berwasiat, kalau perlu belum berakikah semasa hidup, kemudian kalau nyula mati su atau luang akikah hambo laksana akikah hambo, ya kan? Kenapa demikian ibu dan bapak ya? Karena akikah tersebut kalau dilaksanakan bagi orang yang sudah meninggal dunia, ya ini tidak ada syariatnya. Kenapa? Karena akikah itu untuk sembelihan orang yang lahir. Ini perbedaannya pemahamannya tuh. Kalau tak disembelih itu perintah ada 2. Kalau awak ingin bersedekah tak usah itu beli julah daging yang besar. Sebab akikah itu ibadah. 2 sembelihan saja menurut syariat Islam itu yang disunatkan. Pertama itu adalah kurban, yang kedua akikah.
Bahkan pelaksanaan akikah ini ya dan kurban ini menurut mazhab Hambali ya, kalau bertemu harinya hari yang sama boleh satu sembelihan saja. Mereka mengkiaskan kalau sekiranya hari Jumat bertemu dengan hari raya Id ya, disunatkan mandi. Hari raya Id itu kan disunatkan mandi. Kemudian hari Jumat itu hari raya juga disunatkan mandi ya. Yang boleh itu, yang lebih efektif itu katanya cukup satu mandi saja. Jadi ibu-ibu jamaah sholat subuh yang kami hormati, kembali kepada akikah tadi. Karena akikah tadi ya tidaklah sama dengan fitrah. Ini harus dibedakan ibu. Fitrah kalau anak itu lahir dalam bulan Ramadan, pas malam takbir inyo meninggal dunia, wajib keluarkan fitrah. Atau dalam bulan puasa itu inyo masih hidup, kemudian pas akhir Ramadan inyo meninggal dunia, wajib dikeluarkan fitrah. Tapi kalau anak dari masanya hidup sampai nyo masuk gai ogoh, dari anak sampai anak-anak, sampai nyo remaja, sampai jadi seorang pemuda, sampai nyo nikah kawin, belum gua diakikah. Kenapa diakikahkan pada hari yang ke-7 setelah ia meninggal dunia? Kalau nyo mampu mau berakikah salamu tu masanya hidup, kenapa tidak diakikahkan? Kenapa ditunggu pada hari ya meninggal dunia, hari yang ke-7 setelah ia meninggal dunia? Ini bukanlah syariat yang dibenarkan seperti itu. Tetapi pada satu sisi kalau ingin bersedekah, bersedekah saja ya. Tetapi kita harus menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi ibu-ibu ini saja sebagai kultum subuh kita pada subuh ini. Ya silakan, ada ingin yang didiskusikan. Ya. Ya. Sebagian nampak bahwa pelaksanaan nikah itu dikaitkan kalau batuk kebanyakan untuk nikah. Ya. Jadi kalau ini tadi dimasak kan harus tentu dengan tubuh jimat. Ya. Itu maka nikah di situ. Cara pembagiannya itu kan sasarannya. Ya. Terima kasih Ibu Fauza yang sudah memberikan berupa bentuk tanggapan ya. Di sini ada hal yang harus kita diskusikan, yaitu berkenaan dengan pembagian daging akikah. Ini kalau kita melihat kebiasaan kita bermasalah ya. Apa perbedaan kurban dan akikah? Perbedaan kurban dan akikah tersebut hari penyembelihan itu satu ya. Kalau kurban itu disembelihkan pada 10 Zulhijjah atau boleh 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 ya. Kemudian kalau akikah itu disembelihkan ya ketika bayi baru lahir. Awal mula sangat disunnahkan disembelihkan pada hari yang ke-7 atau hari yang ke-14, hari yang ke-21, ataupun ulama berpendapat penyembelihan waktunya itu ya, itu dilaksanakan di mana ada kemampuan kita sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah. Kemudian kurban dan akikah itu juga dibedakan tentang pembagian dagingnya. Kalau kurban dagingnya itu dibagikan daging mentah. Daging mentah ya. Bagaimana teknis pembagian daging kurban tersebut ya, berdasarkan literatur atau referensi yang kita baca ya. Kalau kurban tersebut kurbannya sunnah ya, sebagian ada hak bagi orang yang berkurban. Sebagian lagi sebagai hadiah bagi orang-orang yang mampu ya. Sebagian lagi bagi orang-orang yang meminta-minta, artinya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi dapat galu-galuan. Kemudian berkenaan dengan akikah. Akikah itu bedanya dengan kurban. Kalau kurban daging mentahnya yang kita bagikan terutama untuk fakir dan miskin. Kalau akikah